Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama saya untuk kita bagaimana sedikit mengupas konsep untuk naik level di Ramadan ini. Bagaimana caranya naik level? Kalau sebentar malam kita datang sholat tarawih, ya, jangan niatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban, atau jangan hanya ikut-ikutan dengan tetangga. Karena ini Ramadan, tetangga datang ke masjid, saya mau ikut. Jangan seperti itu. Tapi naikkan level kesadaran kita untuk tarawih itu karena kebutuhan ingin menjadi pribadi yang kualitas ibadah tarawihnya Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Ya, karena ada 3 golongan sebenarnya orang yang kualitas tarawihnya bisa menjadi orang beruntung, bisa menjadi orang yang celaka, dan bisa jadi orang merugi. Nah, pilih Miki yang mana kira-kira kita ini. Kalau kita mau kualitas tarawihnya rugi, kalau sama mental, sama cara, sama perasaan tahun ini dengan sebelumnya, atau hanya menggugurkan kewajiban saja. Tahun lalu juga seperti itu, tahun depan juga seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Ya karena sama yang dia lakukan hari ini sama dengan kemarin. Tapi alangkah celakanya kalau malah justru mohon maaf, kita memaksakan diri beli baju baru untuk pergi tarawih, lalu merasa sombong, bajuku ini baru dibandingkan tetanggaku. Nah, dia ada kesombongan melaksanakan ibadah, ternyata ibadahnya itu dia lakukan bukan lagi menggugurkan kewajiban, tapi ingin menampakkan dirinya di tengah-tengah orang lain. Ya, itu tentu buruk. Jadi pakai baju, misalnya bajunya minta maaf, baju korupsi mungkin, ya. Atau pakai baju sogokan kemarin di Pilpres, wah hati-hati ya. Jadi kalau ada baju sogokan di Pilpres, ya lipat Miki baik-baik itu baju sogokan ya. Kita beli baju baru, niatkan ini adalah ibadah yang totalitas supaya kita tidak menjadi pribadi yang pribadi yang celaka memasuki bulan Ramadan. Tapi tentu para pemirsa Oase Net TV, TV masa kini yang berbahagia, tidak ada yang mau kualitasnya merugi, tidak ada juga yang mau celaka. Semua kita mau beruntung. Nah, bagaimana caranya agar kita beruntung? Untuk kita menjadi pribadi yang beruntung menghadapi Ramadan tahun ini, ayo betul-betul tulus, ikhlas, tanpa modus di hati kita untuk kita melaksanakan ibadah. Apa maksud saya tulus tanpa modus? Tulus tanpa modus semata-mata karena Allah, semata-mata lillahi ta'ala. Semata-mata kita ibadah, ya Allah saya memang ingin dekat denganmu, ingin rindu dengan pelukanmu, ingin bahagia bersamamu. Bahkan semoga kebahagiaan itu menjadi jalan untuk dirasakan bahagianya saya di tengah-tengah masyarakat. Ya, sehingga para pemirsa yang berbahagia, ayo kita tampakkan diri kita dengan pribadi yang betul-betul berbahagia di tengah-tengah masyarakat, karena itu adalah pancaran kebahagiaan Tuhan yang Tuhan berikan ke kita disebabkan karena ketulusan kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Buat planning Ramadan kita dengan maksimal. Bagaimana caranya? Kalau dulu hanya sebatas kita puasa, menahan lapar, menahan haus, menahan berhubungan suami istri, ya, hubungan suami istri yang sah ini dilarang ya, apalagi yang tidak suami istri ya, jangan coba-coba ya. Kalau kita suami istri saja dilarang berhubungan di Ramadan, bagaimana kalau yang bukan suami istri? Kalau ada yang coba-coba belum sah, nanti kita akan di blender berkali-kali lipat ya, bukan kan di blender lagi, akan bulldozer nanti malaikat di neraka ya. Kayaknya jangan lakukan itu para pemirsa ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Ya, tambah kualitas ibadah kita. Dengan cara apa? Bukan lagi mulut kita menahan makan, menahan minum, tetapi apa yang kita tahan? Tahan diri tak hawa nafsu tak untuk cerita bohong. Ya, carbel ya, ceribel katanya, ceribel apa itu ceribel? Cerita bele. Nah, jangan lagi jadi orang yang suka-suka cerita bele ya. Kenapa? Karena itu akan mengurangi kualitas puasa kita. Secara syar'i mungkin puasa kita sah, tetapi kualitas puasa kita tidak maksimal. Ya, sehingga apa yang perlu kita lakukan? Ayo, puasakan mulut kita dari cerita bohong. Puasakan diri kita untuk menggosip ya. Nah, ini tahan-tahan juga.
kasihan ini kalau gosip itu katanya orang-orang di kampung, orang-orang di kota juga begitu. Katanya semakin digosok semakin sip. Jadi kalau sudah dengarkan cerita satu, ditambah cerita dua, terlahir cerita tiga, apa yang terjadi? Cerita-cerita bohong mam yang muncul. Ayo upayakan Ramadan ini, ayo kita tinggalkan lagi yang seperti itu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang benar, katakanlah yang baik, atau lebih baik kita diam. Lagi-lagi kalau tidak mampu membuat orang lain nyaman dengan tutur kata kita, upayakan kita tidak menjadi penyebab orang lain telinganya memerah disebabkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya, setelah itu sudah nyaman kondisi kita, ini juga yang perlu kita perbaiki. Jaga istilahnya tangan kita dari mengklik sesuatu, men-share sesuatu, apalagi sesuatu itu yang akan membatalkan puasa. Ya, makanya hati-hati. Orang yang men-share status akan dimintai pertanggungjawabannya. Orang yang membaca status pun itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Hanya dua hal yang perlu kita lakukan. Siap membaca yang baik-baik, kita dapat kebaikan. Tapi kalau kita membaca yang buruk-buruk, maka tentu akan ada ganjaran keburukan. Pilihannya ada di diri kita semua, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, agar semakin meningkat, ibadah kita juga tambah, ya. Kalau misalnya dulu kita malas tahajud, malas sholat duha, Ramadan ini ayo kita mulai start 2 rakaat dulu. 2 rakaat sholat duha di pagi hari sebelum memulai aktivitas kantor, aktivitas sekolah, aktivitas pekerjaan, dan nanti di malam hari ikut tarawih, ya. Selesaikan juga sholat witirnya. Setelah itu istirahat dan upayakan kita bangun sebelum sahur, lakukan sholat tahajud. Untuk apa? Kita mulai menutup aktivitas malam kita dengan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Fatahajjad bihi nafilatan lak, ya. Jadi ibadah tahajud ini hampir menjadi sesuatu yang sangat wajib. Tetapi karena dia tidak menjadi wajib, diberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang mampu melaksanakan tahajud atau menutup aktivitas tengah malamnya dengan bagaimana dia beramai-ramai bersama dengan Allah di tengah keheningan malam. Untuk itu pemirsa, nanti kita lanjutkan ke segmen yang lebih dahsyat lagi. Ya Allah, ya